Apa kamu tahu kalau sebenarnya warna matahari kita adalah hijau? Oke, bercanda. Kenyataannya di saat yang sama, matahari bisa berwarna apapun yang kamu bayangkan. Tunggu, apa? Aku tahu, ini kayak lelucon, tapi aku serius loh. Faktanya, matahari kita benar-benar memiliki semua gelombang spektrum cahaya. Secara bersamaan warnanya merah, hijau, kuning, apa saja. Menurut kamu dari mana asal pelangi? Ketika dipantulkan oleh tetesan air di udara, sinar matahari akan terurai menjadi sejumlah gelombang berwarna yang bisa kita lihat secara terpisah. Dan jika menyatu, yang kita lihat seberkas sinar putih. Mata kita nggak mampu mengindra konsep semua warna di saat yang sama, hingga kombinasinya kelihatan putih di mata kita. Tunggu, katamu, kok putih? Matahari kan kuning. Yep, matahari juga kuning. Tapi tolong jangan tatap matahari cuma untuk memastikan ini. Matahari kelihatan putih jika kita lihat dari Stasiun Antariksa Internasional. Ini warna matahari yang terlihat oleh mata kita. Matahari memperoleh corak kekuningan ketika sinarnya diuraikan di atmosfer bumi. Atmosfer kita nggak membiarkan sinar biru dari spektrum lewat dengan baik. Tapi warna merah? Tentu, kenapa tidak? Omong-omong, itu sebabnya langit tampak biru di mata kita. Atmosfer menguraikan warna biru di semua tempat. Saat matahari terbit dan terbenam, gelombang biru yang pendek dipantulkan, tapi gelombang merah yang panjang mencapai kita dengan sempurna. Karena itu, kita melihat matahari terbenam berwarna pink, oranye, atau merah. Tapi apa yang akan terjadi jika warna matahari berbeda? Untuk menjawab pertanyaan ini, yuk kita ulang dengan cepat yang sudah kita pelajari. 1. Matahari memiliki seluruh spektrum warna. 2. Atmosfer kita seolah bilang, sinar biru gak suka, sinar merah oke lah. Jadi kamu mungkin sudah menebak apa yang akan terjadi jika matahari berwarna katakanlah merah. Seluruh dunia akan tampak seperti saat matahari terbenam. Keren kan? Kita bahkan gak usah menunggu sampai sore untuk mengagumi langit kemerahan, perairan oranye, dan bulan merah terang. Ya, keadaan akan lebih gelap dari biasanya, tapi masih lumayan lah. Omong-omong, suatu hari nanti matahari benar-benar akan berubah jadi merah loh. Ketika siklus hidupnya berakhir, matahari akan memuai dan berangsur-angsur berubah jadi raksasa merah sebelum akhirnya padam. Tapi ini akan buruk bagi kita. Jadi, semoga kita nggak melihat momen itu. Aku jelas nggak mau melihatnya. Aku masih ingin bersenang-senang. Nah, apa jadinya jika warna matahari hijau? Sebenarnya matahari memang hijau. Mungkin kamu akan bilang, tunggu, kamu bercanda? Bukannya barusan kamu bilang warnanya putih? Makasih udah nyimak. Tapi bukan gitu tepatnya kawan. Matahari cuma kelihatan putih. Tapi secara teknis, suhunya sekitar 5.500 derajat Celcius. Dan puncak panjang gelombang spektrum matahari cocok dengan corak hijau biru. Tapi untuk memastikan bahwa warna matahari benar hijau, kita harus meredam spektrum lain yang bisa dilihat. Kemudian atmosfer kita akan membiarkan warna hijau murni lewat. Lalu apa yang akan terjadi? Nah, semua akan jadi hijau dan juga agak gelap. Hadapi aja, gak mudah loh jadi hijau. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang ayo kita warnai matahari biru. Sebenarnya, bintang biru memang benar-benar ada. Namanya raksasa biru. Untungnya, matahari kita bukan salah satu raksasa biru. Kenapa untung? Ya, karena raksasa biru adalah bintang muda dan cantik yang besarnya tak terbayangkan dan sangat-sangat panas. Nah, logika bahwa merah itu panas, biru itu dingin, gak berlaku bagi bintang. Bintang-bintang terpanas berwarna putih dan biru, dan yang terdingin berwarna kuning serta merah. Ya, matahari kita sebenarnya sangat dingin dibanding bintang-bintang lain. Nah, coba ukur suhu rata-rata di kotamu dan kalikan ratusan ribu. Ya, kita memang sedang berjuang menghadapi pemanasan global. Tapi kebakaran global? Tidak. Makasih raksasa biru. Tapi yuk kita bayangin matahari berubah jadi biru. Dunia akan kelihatan kayak apa ya? Yang mengejutkan, gak akan ada yang berubah. Ingat, aku tadi bilang kalau atmosfer menguraikan sinar biru? Itu sebabnya, dalam hal ini, semua akan tetap hampir sama. Mungkin langit akan lebih biru, tapi kita gak akan melihat banyak perbedaan. Dan terakhir, opsi tergelap. Apa jadinya jika bintang kita berubah hitam? Sediakan banyak lampu dan lilin, karena gak akan ada sinar.
Orang-orang akan memakai listrik di seluruh dunia siang malam tanpa henti. Kita juga nggak bisa lagi melihat bulan. Bagaimanapun, kita semua bisa melihat bulan karena sinar matahari yang dipantulkan olehnya. Nah, yang bisa menerangi malam kita cuma bintang-bintang. Tapi itu nggak banyak membantu. Syukurlah skenario ini nggak realistis dan bintang hitam itu nggak ada. Betul kan? Iya, bintang hitam nggak ada. Akan tetapi, suatu hari nanti pada akhirnya, matahari kita akan menjadi hitam sepenuhnya. Dan yang kumaksud bukan lubang hitam, tapi katai hitam. Mungkin kamu sudah mendengar tentang katai putih atau 7 manusia katai. Ketika sebuah bintang semacam matahari kita mendekati akhir hidupnya, ia akan memuai dan berubah jadi raksasa merah. Lalu berangsur-angsur kehilangan lapisan atasnya dan berubah jadi katai putih. Karena nggak lagi memproduksi bahan bakar, perlahan bintang ini menjadi dingin. Yang tersisa tinggal inti kecil, menjalani sisa hidupnya dan menyala terang. Dan saat bintang itu menjadi benar-benar dingin, betul, ia berubah jadi katai hitam. Tapi mungkin kamu belum pernah mendengarnya. Kenapa? Karena mengejutkannya, bintang hitam itu nggak ada. Enggak, aku nggak bohong. Masalahnya, bintang butuh sekitar 1 kuadriliun tahun untuk berubah jadi katai hitam. Dan alam semesta kita masih bayi, umurnya baru sekitar 14 miliar tahun. Jadi belum ada bintang yang mencapai tahap ini. Bintang yang paling kuno sekalipun masih memancarkan sedikit cahaya. Karena itu, bintang hitam baru teori. Dan kita juga mungkin gak akan melihat bintang semacam itu. Tapi, apa kamu pernah dengar kalimat terkenal yang berbunyi, bintang-bintang yang kita lihat di malam itu sudah jadi hantu karena sinarnya baru sampai ke kita sekarang? Itu hanya mitos. Semua bintang itu masih hidup kok. Yeay! Kenapa aku jelasin ini semua? Yuk kita bayangin matahari berubah jadi katai hitam. Seluruh tata surya akan langsung tenggelam dalam kegelapan mutlak. Suhu udara juga akan luar biasa dingin. Bulan akan meninggalkan orbitnya dan menabrak bumi. Tunggu, jangan. Yuk kita lewati momen ini dan berasumsi kalau kita masih hidup. Untungnya kita nggak langsung membeku seperti yang mungkin kamu perkirakan. Inti bumi memiliki suhu sendiri, lebih dari 5.000 derajat Celcius. Tapi suhu di permukaan planet kita akan langsung turun menjadi 0 derajat Celcius. Inti bumi berangsur-angsur akan menjadi dingin. Tiap 2 bulan, suhunya akan turun 2 kali. Hanya dalam 2 bulan, suhu permukaan bumi akan menjadi minus 123 derajat Celcius. Dan dalam setahun, akan mencapai minus 270 derajat Celcius. Kebanyakan tumbuhan akan lenyap dengan sangat cepat. Bukan karena hawa dingin, tapi karena tidak adanya fotosintesis. Yang lain masih akan hidup agak lebih lama, berkat oksigen yang masih tersisa di atmosfer. Dan yang cukup aneh, pepohonan masih akan bertahan untuk waktu yang sangat lama. Metabolisme pepohonan berjalan lambat dan memperoleh gula dari tanah. Lapisan atas lautan akan sangat cepat membeku. Beruntung kerak es tebal ini akan mengisolir perairan dalam. Hingga untuk sementara, seluruh laut belum akan membeku. Makhluk-makhluk laut akan bertahan dengan sangat bagus. Makhluk-makhluk ini sudah ada lama sebelum kita dan sudah terbiasa dengan perubahan suhu luar biasa, kurangnya oksigen dan makanan, tekanan sangat besar, serta berbagai kesulitan lain dari kehidupan laut dalam. Lalu gimana dengan manusia? Pertama-tama, kita mulai jatuh sakit. Tanpa vitamin D, manusia akan mengalami banyak masalah kesehatan yang berbeda. Tubuh kita juga butuh sinar matahari untuk memproduksi melatonin. Melatonin ini membantu kita memahami kapan kita harus tidur dan bangun. Jika manusia nggak punya hormon ini, tubuh akan jadi sangat bingung dan nggak akan mengerti apakah tubuh butuh tidur atau tidak. Itu berarti banyak orang akan mengalami insomnia. Tapi kita masih bisa bertahan. Kita punya 2 pilihan, membangun kapal selam raksasa dan turun ke kedalaman lautan yang lebih dekat dengan inti bumi, atau menetap di permukaan, menjalani hidup di lokasi tertentu yang memiliki sumber energi geotermal. Di Islandia misalnya, kita juga bisa tinggal di dekat gunung berapi. Panas gunung berapi akan cukup untuk menghangatkan kita untuk waktu yang lama. Penglihatan kita akan beradaptasi dengan gelap, tapi di titik tertentu, kemampuan melihat kita akan mencapai kondisi maksimum. Jadi, kita harus terbiasa hidup dalam kegelapan total. Tapi siapa yang tahu, mungkin kita akan bisa beradaptasi dengan kehidupan seperti ini. Jadi mana yang akan kamu pilih?
Hidup di dasar laut dalam kapal selam atau tinggal di permukaan di dekat gunung berapi?